Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Protes tahapan Pilkades, sejumlah warga di Kabupaten Asahan terlibat keributan. Tak terima ditagih pajak reklame, seorang wanita pemilik toko di Kabupaten Batubara mengamuk. Seorang bocah berusia 13 tahun nyaris tewas dianiaya sekelompok pemuda di kota Medan. Kita ke informasi pertama hari ini, protes tahapan pemilihan kepala desa. Sejumlah warga di kantor kepala desa Padang Mohandang, Kabupaten Asahan terlibat keributan. Keributan ini terjadi lantaran sebagian warga menuntut ketua panitia pemilihan dicopot karena dinilai melanggar peraturan bupati dalam pemilihan kepala desa. Keributan antar warga ini terjadi di depan kantor desa Padang Mahondang, Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Selasa siang. Mereka memprotes tahapan cabut nomor urut pemilihan kepala desa atau Pilkades. Warga yang pro kontra tahapan ini nyaris adu jotos. Sebagian warga bersikukuh memprotes tahapan ini. Namun warga yang berpihak pada kepanitiaan tidak terima dituding melanggar peraturan bupati. Ya kami nggak kenal. Oke baik. Ketua panitia itu yang melahirkan. Sejumlah personel dari Polsek Pulau Raja dan aparat TNI langsung melerai keributan ini. Kedua belah pihak diminta meredam amarah agar perselisihan tidak meluas. Badan Pemusyawaratan Desa menyatakan telah mengeluarkan surat pemberhentian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada 9 Juni lalu karena diduga telah melanggar peraturan bupati dalam pemilihan kepala desa. Nah, dilakukan panitia itu melanggar Perbup nomor 11 2022. Nah, dilanggar di sana karena buat statement di atas statement, aturan di atas aturan. Jadi kami BPD merasa Perbup itu disalahgunakan dan kami pada waktu itu menuntut ketua panitia pertanggal 3 supaya mundur. Camat Pulau Rakyat meminta waktu untuk berkoordinasi dengan dinas terkait menyikapi permintaan warganya soal pencopotan panitia pemilihan kepala desa. Ya, langsung kesepakatan masyarakat meminta ketua panitia diganti. Masyarakat juga berkomitmen tetap Pilkades ini berjalan untuk kemajuan Padang Mohandang, untuk kemaslahatan umat Padang Mohandang. Ini tadi statement mereka. Ya, kita apresiasi masyarakat. Dan ketua panitia juga logo. Kalau memang dia harus mundur, tapi prosesnya ini harus kita ikuti. Administrasinya. Nah, kalau masyarakat maunya kan ganti, kan nggak bisa gitu prosedur. Gitu, Pak. Meski sempat memanas, akhirnya proses tahapan pencabutan nomor urut pemilihan kepala desa Padang Mahondang tetap berlangsung. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ya, unjuk rasa menuntut penyelesaian konflik agraria di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Selasa siang berlangsung ricuh. Sejumlah demonstran memaksa masuk bertemu pimpinan BPN Sumatera Utara dengan menerobos barikade polisi. Ratusan pengunjuk rasa mengatasnamakan Komite Rakyat Bersatu turun ke jalan mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa menuntut agar konflik agraria seluas lebih 5.800 hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara segera dituntaskan. Konflik agraria yang terendap selama hingga puluhan tahun dinilai menjadi salah satu sumber tindak kekerasan hingga penganiayaan di kalangan petani. Awalnya massa berorasi dan membentangkan spanduk di depan kantor. Setelah menunggu sekitar 2 jam, massa mulai emosi sebab tidak terdapat delegasi dari BPN Sumatera Utara yang hadir menemui pengunjuk rasa. Massa memanas, sebagian demonstran menggoyang dan memanjat pagar. Sejumlah personel polisi menjaga gerbang terlibat saling dorong dengan pendemo. Beberapa perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diberi akses bertemu dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Sumatera Utara. Secara nasional persoalan dari Sumatera Utara yang paling besar. Ya, maka
kami berharap Bapak Presiden Jokowi untuk bisa melakukan semacam pressure dan membubarkan tim investasi dan identifikasi yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara terkait tanah SHQ 587.06 hektar. Begitu juga dengan tanah-tanah yang berkonflik dengan antara PTP 2, PTP 3, PTP 4 dengan rakyat, antara Beson dengan rakyat, antara Alwasi dengan rakyat, antara Puskopat juga dengan rakyat. Dan banyak konflik agraria lainnya yang hari ini belum ada satu pun terselesaikan. Menurut pengunjuk rasa, konflik agraria yang rentan memicu gesekan diantaranya konflik petani dengan PT Perkebunan Nusantara 2, 3, dan 4, serta perusahaan perkebunan swasta dengan izin konsensi di Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Seorang wanita pemilik toko di Kabupaten Batubara mengamuk dan mengusir petugas penagih pajak karena tidak terima toko miliknya dikenai pajak reklame. Pemilik toko ini meradang saat petugas gabungan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara serta Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi toko perhiasan di Indrapura, Kabupaten Batubara. Kedatangan petugas untuk menagih pajak reklame. Namun kedatangan petugas tidak disambut ramah oleh pemilik toko. Pemilik beralasan bahwa toko miliknya sewajarnya tidak wajib membayar pajak reklame sebab papan reklame dipasang menempel di bangunan toko. Emosi wanita pemilik toko ini akhirnya mereda setelah sejumlah petugas mencoba menenangkan dan memberi pengertian tujuan kedatangan mereka. Dia ngotot dia itu karena ketidaktahuan beliau tentang bagaimana mengukur atau bagaimana menilai reklame itu berapa kita kenakan besarannya pajak reklamenya. Terhadap wajib pajak. Solusinya besok atau lusa anggota akan persuasif mendatangi langsung karena beliau udah marah-marah, kita takut adanya clash di lapangan, maka kita tarik diri sehingga besok anggota akan turun ke lapangan untuk persuasif memberikan berapa total pajak reklame yang dia pasang di papan reklame. Dalam sepekan terakhir, Badan Pendapatan Daerah Batubara gencar melakukan penagihan pajak daerah seperti pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak air tanah. Sejumlah papan reklame yang tidak membayar pajak pun dibongkar, sedangkan pemilik usaha yang telah melakukan kewajiban membayar pajak diapresiasi dengan pemberian stiker ucapan terima kasih. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Ya, memperingati HUT Bayangkara ke-76, Polres Labuhan Batu menyalurkan bantuan sosial berupa 1.500 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Para penerima bantuan paket sembako terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari petugas kebersihan, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta kaum duafa lainnya. Penyaluran sembako sebagian besar dilaksanakan di Mapolres Labuhan Batu. Pembagian dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 hingga 5 Juli 2022. Selain pembagian paket sembako, rangkaian peringatan HUT Bayangkara juga dilaksanakan bakti sosial, diantaranya pembersihan dan bantuan pembangunan rumah ibadah, bedah rumah, bantuan kesehatan, dan vaksin booster bagi masyarakat. Di mana pada hari ini kita melaksanakan bakti sosial. Ada 1.500 paket yang akan kami bagikan ke seluruh masyarakat yang kurang mampu, yang lebih khususnya kepada korban pandemi COVID-19, di mana ada bapak beca, kemudian juga para penyapu jalan, kemudian para masyarakat-masyarakat yang kami anggap layak untuk menerima bantuan sosial ini. Kemudian pada hari ini juga kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di rumah-rumah ibadah berjumlah 8 rumah ibadah di mana ada masjid, gereja, dan tiara. Penyaluran ratusan paket sembako lainnya juga dilakukan oleh personel Babinka Titmas, dibantu Babinsa dari Kodim 0209 Labuan Batu secara door-to-door ke rumah warga yang membutuhkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu.